Ibu, hari ini saya mau mempresentasikan hasil belajar saya pada pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Melanjutkan yang kemarin tentang punishment. Nah, tadi juga masih ada yang bertanya, kok kita dikasih punishment tadi main game gitu kan? Kok ada hadiahnya? Itu boleh? Ya, tadi siapa yang bilang kayak gitu? Oke. Nah, hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu, budaya positif dengan pembiasaan di sekolah sama atau tidak? Apakah pembiasaan dengan budaya positif itu sama? Pembiasaan di sekolah SMP 32 biasanya apa aja? Harus, ya. Upacara. K3. Ya. Literasi ada? Literasi. Sebulan sekali. Oke, senam. Ada setiap hari? Ada kadang. Oh ya. Oke, tadi apa lagi? Satu lagi? 5S. Nah, Bapak dan Ibu, kalau pembiasaan berarti kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada dan dibiasakan di sekolah. Kalau budaya positif adalah yang tadi contohnya, ketika ada nilai-nilai positif yang timbul dari sebuah kejadian atau dari sebuah perilaku murid yang awalnya kita berikan punishment, misalkan terlambat, biasanya kita budayanya itu apa? Dikasih hukuman, ada yang skor jam, ada yang lari, nyambung gak sama disiplinnya? Kan ya, kan dia melakukan pelanggarannya ini dengan terlambat, tapi dapat hukumannya fisik, nyambung atau tidak? Tidak nyambung. Ada nggak nilai positif yang bisa diambil dari hukuman tersebut? Tidak. Biar nyambung, harus diberikan apa si anak ini? Yang biasanya di budaya di sekolah-sekolah adalah diberi hukuman yang nggak nyambung sama sekali dengan konsekuensi dari perbuatannya. Nah, untuk merubah paradigma ini berarti kita harus merubahnya dengan menanamkan nilai-nilai positif. Seperti contohnya, ketika ada yang terlambat, diberikan nasihat. Kemudian terlambat lagi, terlambat lagi. Nasihat tapi sampai 3 kali. Nasihatin terus sampai 3 kali. Kalau 3 kali juga masih terlambat juga, panggil orang tua. panggil orang tua. Oke, next. Oke. Nah, jadi dengan budaya positif, benar. Yang pertama adalah kita panggil, kita bisa gunakan 5 posisi kontrol. Yang kemarin guru sebagai teman, guru sebagai manajer, guru sebagai penghukum. Kita ada di sebelah mana dari posisi kontrol sebagai guru. Kemudian setelah kita menentukan posisi kontrol kita beri afirmasi positif. Agar apa? Agar anak ini muncul kesadaran internalnya dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum. Jadi ketika anak melakukan segala sesuatu, motivasinya bukan muncul dari luar. Kita deh, kalau nggak ikut kegiatan ini, kira-kira Bapak dan Ibu nih duduk hadir di sini, motivasinya apa? Mau belajar. Tambah ilmu. Motivasinya dari dalam atau dari luar? Kalau nambah ilmu? Dari dalam. Dari dalam. Ada nggak yang takut diomelin kepala sekolah? Banyak. Nah, ada nggak yang takut ditegur atau dapat SP? Ada ya. Sebagian besar. Jadi biasanya itu yang muncul ketika ada sesuatu kegiatan, ketika seseorang itu bersikap, biasanya ada motivasi kan Bapak Ibu.
Motivasi mah mau ketemu Bu Anita. Oh gitu. Motivasinya kadang-kadang motivasinya dari luar. Nah ini yang bahaya, yang bukan dari kesadaran sendiri. Saya takut kalau nggak datang saya nanti kena hukuman. Saya mau datang biar dapat hadiah, bisa juga. Jadi itu adalah motivasi dari luar, eksternal. Nah dengan budaya positif kita akan melatih murid untuk menghadirkan motivasi dari dalam dirinya. Jadi dia mau ada atau nggak ada hukuman, ya sudah dia akan melakukan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif. Jadi udah tidak lagi ibaratnya kalau di agama itu terserah mau ada surga atau neraka, saya tetap beribadah. Jadi ada motivasi dalam dirinya, memunculkan nilai-nilai positif, ya kesadaran. Dan tujuannya adalah, tujuan akhirnya ikhlas. Tujuan akhirnya merdeka. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya karakter Positif. profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhirnya. Nah, ini nanti ada video, ini saya kenalkan namanya IOS. Iya, itu namanya IOS. IOS ini kerjanya kalau di kelas keliling. Samuel. Iya. Samuel. Semua temennya digailin, entah bukunya yang diambil, dicoret-coret. Ya, ada ya di setiap sekolah. Ya, di setiap sekolah pasti ada murid yang seperti ini. Bahkan mungkin nggak hanya satu, ada beberapa. Di setiap kelas. Di setiap kelas pasti ada. Nah, IOS ini hobinya seperti itu, cari perhatian. Berarti di dalam diri IOS ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi ketika seseorang itu melakukan sebuah pelanggaran, kita harus netralkan dulu identitasnya. Kita harus tanya dulu lebih dalam, motivasi apa yang membuat si murid ini, seseorang ini melakukan hal tersebut. Pasti ada alasannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nanti kita lanjut ngebahas IOS ya. Ada nanti studi kasusnya. Next. Kalau Umi begitu berarti ada tuh ya. Iya, ada alasannya ya. Ada kelainan tuh Umi. Nah, tapi disiplin positif tadi nggak bisa hanya dalam kurun waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan belum tentu 1 tahun. Budaya positif ini sudah terbudaya, sudah menjadi kebiasaan di sekolah. Butuh waktu bertahun-tahun, seperti yang kemarin saya bilang. Bahkan mungkin mereka baru akan menyadari ketika sudah keluar dari sekolah ini. Namun kita sudah menanamkan nilai-nilai itu, benih-benih itu dari hari ini. Nah, butuh jadwal, butuh kebiasaan yang harus dirubah, jangan cuma 1 guru. Berarti semua guru harus mulai menanamkan nilai-nilai positif. Kemudian ada jadwal yang tepat untuk guru BK. Misalkan BK bukan lagi sebagai polisi ya, kayak polisi, penghukum. Jadi BK lebih ke arah pemberi solusi. Jadi anak-anak harusnya ketika mendengar nama BK tuh bukannya takut. Kalau sekarang kebanyakan ketika ada nama dipanggil BK, yang ada di kepalanya adalah Ada masalah. iya, saya salah apa ya? Padahal harusnya tidak seperti itu. BK hadir sebagai teman, BK hadir sebagai solutif atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam diri murid. Guru juga boleh nggak curhat di BK? Boleh. Kalau ada masalah daripada ngegalau di mana-mana ya, curhat aja sama Malah guru. BK-nya curhat. Marah guru BK-nya mana? Besok curhat ah. Saya mau curhat sama Mama Dede curhat dong. Budi
berat sama Kiki. Sari. Lah kan Nah, ibu guru, Iya. bapak guru, coba kita refleksi diri kita selama ini. Benar nggak kita selalu memberi hukuman kepada murid ketika dia tidak melakukan instruksi dari kita? Iya. Benar. Betul nggak? Betul, betul banget. Nggak? Masih sampai sekarang? Masih. Masih? Masih? Tapi anak-anak senang tuh dipukul sama aku. Kalau mukulnya pakai gocapan. Umi mukulnya pakai gocapan, nggak cepean. Pukul sama Umi senang anak-anak. Nah, kita bisa lihat hukuman itu bisa membuat murid itu menjadi seseorang yang pemberontak, kemudian enggan berkomunikasi karena takut kalau yang anaknya itu galauan ya, ketika dia mau berusaha takut takut salah, ragu-ragu, takut diomelin, takut dihukum, akhirnya tidak Ya. jadi. Akhirnya mereka tidak berani berbuat, tidak berani untuk tampil maju karena budaya kita sering menghukum kalau salah. Ayo maju ke depan. Kalau nggak bisa disetral gitu kan? Apa hubungannya nggak bisa ngerjain soal sama Cewek. iya maju di depan kelas sambil jewer telinga, nggak ada hubungannya. Itu waktu SMA. Saya SMP, SD, Ntar aja di BK curhat. inget. Nah, coba sharing pengalaman Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman ini boleh apa tidak dalam mendidik atau menumbuhkan nilai-nilai budaya positif? Ada yang mau beri pendapat? Hukuman itu oke. Berarti kebutuhan dasarnya antara zaman Pak Budi dengan murid zaman now berbeda. Makanya mungkin pada saat Pak Budi sekolah, ketika dapat hukuman masih kembali ke diri masing-masing, ada yang menjadi motivasi, dijadikan itu tantangan, ada yang dijadikan sebuah dendam atau hambatan, jadi dia males belajar sama Pak Guru itu. Nah, untuk mengantisipasi hal ini terjadi, apalagi kan kalau anak zaman now ini batinnya mudah terluka katanya. Ya, Baperan. jadi baperan. Banyak juga kasus-kasus mungkin karena contoh-contoh mereka menganggap dirinya ini punya gangguan mental, gangguan psikologis dan lain sebagainya, rentan terhadap apa? Masalah ya, mereka ngegalau banget gitu ya. Ya, karena memang batinnya mudah terluka karena tidak ada penguatan dari pondasinya, dari dasar, dari keluarganya. Nah, makanya treatmentnya pun akhirnya berbeda dari zaman ke zaman no. Ya, sekarang pendekatannya pendekatan persuasif. Kita membangun motivasi dari dalam diri murid untuk menyadari bahwa kalau kamu ingin maju ya karena kamu sendiri, bukan lagi karena faktor ekstrinsik, takut dihukum, agar orang tua senang misalkan, agar mendapat hadiah, bukan itu lagi, bukan soal hukuman dan ujian. Oke Bapak dan Ibu, ada kertas di depan Bapak dan Ibu. Kita nge-review, refleksi, mengingat pada saat Bapak dan Ibu menjadi murid. Ibu Ambar, tepuk tangan untuk Ibu Ambar. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang keyakinan kelas, itulah yang dijadikan acuan atau bahan untuk kita bisa mengontrol anak-anak murid kita tanpa harus dengan jalan kekerasan, hukuman atau ujian. Nanti Bu sabar ya, sedikit ya. Nanti ada materinya. Sekarang kita buat dulu trapesium usia. Bapak dan Ibu ingat-ingat lagi pada saat menjadi murid, kejadian apa yang paling membahagiakan dengan guru? Misalkan kejadian yang paling saya ingat adalah ketika saya SMP misalkan.
saya bertemu dengan guru A bla 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 bla. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu ingat kembali kejadian paling menyebalkan, menyakitkan, membuat terluka di kelas berapa dengan Bapak dan Ibu gurunya dulu. Boleh bebas dari mulai TK sampai Nggak ingat lah. tadi ingat Pak Budi. Kalau SD masih ingat, TK nggak ingat. Pak Budi kan nggak TK dulu. Langsung SBU ya. Yang begitu yuk. Oke, nggak usah dibuat diagram, nggak apa-apa. Coba dituliskan saja kejadian positifnya dan negatifnya, dan ditulis sudah berapa puluh tahun yang lalu. 90. Ini kejadian waktu apa katanya? Yang membahagiakan dulu, yang positif dan yang negatif. Biar boleh lah. Tadi tuh ada di sini tapi ada bisa merah. Ini yang waktu di kelas berapa? Ini terserah. Terserah. Yang masih TK diingat boleh TK, SD, SMP, mahasiswa boleh. TK udah sih. Ini guru yang memperlakukan kita, Ya. kita yang memperlakukan siswa. Kita pada saat jadi murid, pada saat kita jadi murid, kita refleksi kembali, kita mengingat kembali memori pada saat kita menjadi murid. Iya. Jangan lupa diberi nama. Sudah ada yang selesai? Boleh sharing? Berbagi? Sudah selesai? Sudah nih. Boleh berbagi. Kayak ceritanya nih. Kayak ya. Makan dari pasar. Kerjanya juga gitu. Oke, silakan. Sini tak? Mau di sini? Sedikit. Lucu dia mah. Ya. Sama salah satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit bercerita tentang guru saya di masa SMP yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Backgroundnya, dasarnya saya basicnya bukan backgroundnya. Basicnya saya itu suka seni. Mau seni musik, tari, karawitan, apapun itu saya suka. Meskipun saya tidak bisa, saya ingin mencoba dan terus mencoba sampai bisa. Meskipun seni nyanyi gitu ya, saya nggak baik-baik amat, saya ingin. Hingga pada akhirnya di SMP itu kelas 1, kelas 2 saya belajar seni itu sangat menyenangkan. Dari kelas 1 pola lantai, pola apa gitu sama seni, guru seni tari Ibu Ine namanya. Di kelas 2 saya belajar lagi dengan Ibu Ine seni tari juga gitu. Meskipun saya nggak baik-baik amat gitu dalam ini apa menari gitu. Nah, ini yang menyenangkan dulu atau yang yang menyenangkan? Ya. Ketika saya berkelompok dengan teman-teman, dibagi kelompok sama Bu Ine. Menurut Bu Ine sendiri, saya adalah gerakan yang paling bagus. Padahal saya tahu gerakan saya adalah jejer. Jejer itu gini, aku gitu, enggak luas-luas amat gitu, gini gitu. Kalau juga begini. Tapi ketika itu saya berenam di dalam kelompok begini. Tuh, belajar di ITA ya, sok yang teman-temannya katanya. Di situ saya makin
bikin suka bunga gitu ya. Tapi ketika saya ingin, kan saya kepedean ya, oh berarti saya bisa dong, kata saya bisa masuk tim Galura sekolah. Ketika saya melamar ke tim Galura sekolah, Bu Ine agak gimana gitu ya, saya nyadar diri, oh mungkin saya bagusnya di kelas gitu aja, untuk kepentingan nilai saja gitu. Saya terus latih di situ, saya berlatih terus berlatih gitu, terus berlatih sampai akhirnya saya suka gitu. Sampai kuliah juga saya ngalah duitnya dina ini Bu apa Galura gitu, dina Galura maya 50.000 gitu dibayarnya tuh, karena saya masih ingat pujian Bu Ine itu tuh Ita bagus gitu, padahal begini Bu gerakan saya jeret gitu kaku tuh. Sampai saat ini saya selalu mengingat aja Bu Ine. Satu lagi yang kurang menyenangkan ya Bu, nah saya kan biasa suka belajar gitar gitu, belajar gitar. Nah pas ini not balok, not balok ini apa kata saya cuman bagusnya itu dinulis kunci G doang, bagus gitu, prickle gitu ya Bu. Nah gini pas ininya cis gis yang kayak gitunya naik turunnya saya kurang mengerti. Nah di situ saya nilainya 3. Bagus banget. Bagus sekali. Karena kan dulu seni itu di ini ya, gurunya ada seni rupa gitu, di beda-beda gitu. Ya kalau Pak Erin itu guru seni rupa. Nah ini ibu ini saya nilai 3. Tilu di hair katanya. Oke, di hair. Nah remedial mungkin ya. Yang 7 boleh pulang. Sekali aja diambil nilai paling besar katanya. Yang 3 itu nanti dilupakan. Oke. Di situ juga di ini sama ibunya diperiksa, pas itu nilai dari nilai 3 saya menjadi bawah 3. Ya. Ya. 3, 4, ketiga lagi. Itu 3 kali saya di hair sama si ibu. Sampai melotot ibunya. Mungkin karena capek kali ya Bu. Ibunya dari pagi sampai siang gitu, mungkin sampai sore itu langsung hair anak ini tidak membahagiakan sekali hasilnya gitu. Ya gimana? Yang kedua itu yang di hair kedua ini tuh ya naiknya, kalau naik dari cis jadi ini dari C itu jadi apa cis ya. Terus naiknya di mana Bu? Turunnya di mana? Saya kan kurang mengerti. Ini dilewatin 1 katanya segini. Oh iya Bu, ya Bu. Beda lagi nih soalnya. Kata saya, gimana mau 7? Yang 7 kita itu ber-7 di hair. Tinggal berapa orang itu? 3 orang Bu. Yang 4 udah lolos. Di situ saya diprototin. Tak bisa ya, iya Bu, masih tuh bisa kata saya. Ini kumaha Bu naik turunnya Bu, kata saya. Lain Bu, kata saya gitu. Emang materinya not balok, kenapa saya minta yang lain ya? Itu Bu, saya nyerah Bu. Kesal. Punten ya, ini mah kata-katanya begitulah. Dasar, cina. Emang iya sih, tapi Bu, saya teh pengen belajar gitu. Saya teh bukannya tidak bisa, tapi saya teh belum bisa. Kalau orang tidak bisa itu saya mah mikirnya kalau tidak bisa berarti tidak ada niat untuk belajar. Kalau belum bisa berarti aya niatan yang diajar. Aku mah begitu mikirnya teh. Nah sampai sekarang dari mulai hari itu saya teh ngalamun bener mana mah bodoh cek abi teh ya. Apa teh? Udah gitu teh pulang ngelihat Kenapa lucu bahasanya dengan artinya. ngelihat gitar tuh saya tuh ginggiapeun Bu. Apa ya gitu tak trauma gitu, kayak trauma. Udah saya mah gitar suling apa alat musik saya buangin
sembuh. Wah, saya nggak mau, saya mah takut cis-cis itu. Nah, sampai saat ini saya cuma bisa suling aja. Itu pun ibu kita Kartini Putri Sejati. Itu gayanya perempuan. Nuhun. Udah Seni juga sama seni. Tepuk tangan dulu. Oke, boleh satu lagi tadi Ibu. Boleh, silakan. Ini guru seninya yang ini. saya guru seninya adanya ada guru Bu Milan, Bu Milan. Ini pengalaman juga, sebetulnya tadi agak sedikit nyambung dengan si Neng, siapa tadi? Bu Nita, ya. Jujur, ketika saya SD, saya nggak mengatakan menguasai, tapi bisa. Untuk seni, karena saya waktu itu juga, tanpa saya sadari ternyata saya juga bisa menjuarai di karawitan Jawa ya, iya, karena saya di Jawa. Kemudian ikut lomba paduan suara, mewakili SD saya, alhamdulillah juga menang. Dan saya di situ salah satunya anggotanya. Kemudian di SMP, aku begitu masuk sekolah baru pertama kali MOS, saya disuruh mimpin lagu. Itu kenangan saya tentang guru-guru saya di SD menyenangkan. Kemudian di SMP, satu sisi saya menyenangkan. Ketika saya di SD itu banyak saya di musik lumayan. Saya nggak mengatakan jago, tetapi bisa. Dan di SMP saya terkejut. Saya punya kenangan dengan guru seni saya, dulu namanya kesenian di angkatan saya tahun 79. Guru kesenian saya itu menganggap saya tidak bisa. Saya waktu itu masih penasaran dan saya tetap diam. Ketika saya menerima raport, saya dibuat shock. Bayangkan saya yang di SD juara-juara di seni, tiba-tiba saya di raport SD itu bisa nilainya 5 merah, SMP kelas 1. Sementara di sisi lain ibu saya juga guru seni. Ibu saya sampai kaget, kok bisa kamu SMP malah jeblok? Ya, jadi satu sisi saya SD menyenangkan, SMP saya kaget, shock banget. Nah, setelah itu dari situ saya terus belajar. Saya masih juga. Saya merasa tidak yakin bahwa akhirnya saya pilih yang lain, maksudnya pelajaran yang lain yang saya lebih percaya. Nah, setelah di perjalanan, jujur ya, saya kenangan buruk dengan guru kesenian. Kok saya bisa nilainya 5 merah, dulu ada angka 5 ya, merah benar-benar itu 5, itu tragis banget. Akhirnya saya kayak dibilang saya jengkel, ya saya akuin, saya kayak marah dengan guru saya. Tapi di balik kemarahan saya, justru saya buktikan, suatu saat saya akan bisa lebih dari bapak. Kelihatannya saya sombong ya. Nah, kemudian perjalanan SMA. Terus saya juga ternyata memang itu tadi karena jiwa saya seni. Di SMA pun saya menjadi anggota tetap paduan suara sekolah, kemudian masuk di kelompok marching band dari kelas 1 SMA sampai kelas 9, kelas 3 ya, maaf dulu 1, 2, 3. Nah, dari sini saya kenangan-kenangan dengan guru-guru saya di SMA manis ya. Saya kebetulan jurusan IPS dan saya bisa berkiprah di bidang musik. Ikut kelompok musik band di situ, saya jadi vokalis bandnya di sekolah. Kemudian di marching band juga saya sampai lomba ketika provinsi mewakili sekolah saya bangga dengan ketika saya SMA dan guru-gurunya alhamdulillah menyenangkan sampai hari ini. Cuma memang ada yang tadi saya bilang sampai hari ini saya jujur saja kalau ingat rapor saya merah itu kesenian, saya marah dengan guru saya. Ada apa sebenarnya di situ? Karena di SD juga kan saya dapat juara-juara. Jadi saya bilang, ibu saya waktu itu juga seorang pengajar seni. Ibu saya bilang, ya sudah, jangan kamu sampai masukin ke hati. Kamu buktikan saja bahwa kamu bisa. Di luar dugaan saya masuk jurusan seni di IKIP Semarang, IKIP Negeri. Saya ambil musik. Pas reuni, saya datang ketemu gurunya. Kagetlah itu Pak Guru yang memberi saya nilai merah dan statusnya dengan saya lebih, mohon maaf ya, mungkin dari sisi pengalaman beliau lebih pengalaman. Tetapi ketika materi-materi kita sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya Pak Guru saya yang sempat memberi nilai saya merah memberikan ucapan selamat pada saya. Kita
itu kenang-kenangan yang terindah buat saya. Terima kasih. Barangkali ini menjadi pengalaman bersama. Ya. Motivasi intrinsiknya dari mana? Motivasinya ibu tetap ada di dunia seni itu dari dalam diri atau dari luar? Dari diri saya, karena saya tadi penasaran, kok saya bisa nilainya merah itu jeleknya itu di mana? Jadi saya belajar dan belajar terus. Coba, iya dari luar kita juga sih. analisis Bapak dan Ibu. Kira-kira dengan motif tadi yang sudah diceritakan, motivasinya ada di dalam diri atau dari luar? Dari luar. Karena nilai 5. Nilai betul ya. Yang harus kita bisa Ingin menunjukkan. ya ini membedakan Saya bisa kok. antara gitu. yang tadi punishment akibat dari Ya, itu hukuman sekarang- dengan Ya, maaf. budaya positif, berarti udah bisa membedakannya. Berarti motivasi yang keluar dari dalam diri ibu adalah Oh ya. motivasi Dari di luar, ingin membuktikan. Iya. Ya. Kalau nilai positifnya, kira-kira kalau unsurnya bukan dari luar, dari dalam, berarti harusnya seperti apa bahasanya? Bukan, membuktikan masih eksternal. Kalau nilai budaya positifnya yang dari dalam, bagaimana kalimatnya? Ya, bahasa Indonesia apa, Pak? Bahasanya yang bagus di mana? Jika yang muncul adalah nilai positif, berarti kalimatnya menjadi seperti apa? Kan tadi kan karena motivasinya dari luar, Iya. karena si ibu kasih nilai merah. Nah, kalau kita ingin memunculkan budaya positif, nilai positif dari dalam diri ibu dengan cerita tadi, kira-kira motivasinya apa? Ya gitu. Saya tetap senang bermusik walaupun dapat nilai 5. Saya akan tetap terus bermusik. Seperti yang tadi sampai C, cis, D, dis, E, F, fis, G, dis, A, ais, Gadis, nilai Dita, sama Ella. interval, setengah interval, A setengah interval, lurus setengah interval. Pasti harus bisa. Itu tadi. Tadinya lengkapnya kayak dulu Pasti saya iya. gadis sama Carol itu. Nilai positifnya Iya, apa itu? kalau nilai positifnya saya pasti harus bisa untuk mencapai nilai yang baik. Nilai positifnya apa? Pantang. Bekerja keras. Itu. Jadi yang harus dimunculkan adalah nilai positifnya dari dalam. Hampir sama. Iya, jadi tapi berbeda kan? Berbeda kan? Oh iya. Sama konteksnya, karena mendapat nilai 5, ibu mau membuktikan kepada gurunya bahwa itu juga bisa di bidang seni. Tapi sampai hari ini kan berarti belum kepikiran nilai positifnya apa kan? Baru hari ini kan? Pantang menyerah. Nah, berarti nilai positifnya yang dihadirkan adalah pantang menyerah, kerja keras. Ini maksudnya nilai positif yang harus dibangun di dalam diri anak. Jadi yang X, yang dari luar, faktor dari luarnya, alih-alih dia dapat nilai merah, itu coba kita blok. Itu dari dalam diri anak tersebut, itu diblok, dimunculkanlah nilai positifnya. Nak, kamu harus lebih giat lagi, nak. Memang hanya permainan bahasa atau kata-kata, tapi ini sangat mempengaruhi masa depan murid. Karena apa? Ibu berapa tahun berarti itu kejadiannya? 40 tahun yang lalu. Nah, betapa dahsyatnya. Saya kenangannya sampai sekarang. Iya. Ingat itu jengkel banget. Jadi musiknya masih ada. Slow. Gila gini. Slow banget saya. Slow. Saya saya masuk jurusan musik, seni musik. Iya. Aduh ya Allah, saya bilang 40 tahun, 40 tahun ingatan itu masih membekas. Apa kabarnya dengan anak murid kita yang udah pernah kita bentak? Apa kabarnya anak murid kita yang terluka karena ucapan kita? Pernah nggak kita bertanya dalam diri sendiri? Sering. Ya kan? Sering satu. Nah,
Iya. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan yang meriah. Ibu yang tadi kira-kira kalau melihat gitar masih jengkel nggak? Masih jengkel nggak kalau melihat gitar? Nah ini, jadi hukuman atau kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita kadang-kadang tanpa kita sadari mempengaruhi masa depan, bahkan masa depan murid. Ya, makanya pemilihan kata, kemudian tingkah laku, tindakan itu memang harus dipikirkan matang-matang, apalagi kita berada di dunia pendidikan. Coba bisa dilihat, pujian bisa mengakibatkan seorang anak gila pujian. Dia ketika tidak dipuji melakukan sesuatu, dia akan malas. Ada murid yang seperti itu. Apa-apa harus dipuji. Apa-apa harus dinilai. Bu, saya udah ngerjain tugas kok ibu nggak nilai sih bu. Nah, bukan karena rasa tanggung jawab. Kalau faktornya internal hanya agar dikasih nilai atau takut diomelin kalau nggak ngerjain PR, itu belum menumbuhkan nilai budaya positif. Bagaimana caranya kita menumbuhkan budaya positif bahwa PR atau tugas itu adalah tanggung jawab murid ini sebagai pelajar gitu. Jadi bukan lagi karena takut tidak dinilai, kemudian maunya dipuji seperti itu. Jadi paradigma ini yang harus dirubah. Ya, bagaimana nanti murid ketika mau dinilai atau tidak, ketika diberi tugas oleh guru, dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawabnya, kreativitasnya, dan lain sebagainya. Oke, ini kita ambil contoh kalimat-kalimatnya nih. Pujian fokus pada pelaku. Good job, misalkan ke satu orang tersebut. Nah, kita ganti sekarang kalimatnya. Ibu sangat menghargai usaha kamu. Yang dihargai adalah nilai budaya positifnya, kerja kerasnya yang kita hargai, bukan hasilnya atau produk keluarannya, tapi kerja kerasnya. Mau nanti hasilnya itu benar atau salah, bagus atau jelek, yang kita hargai adalah usahanya. Ya seperti tadi misalkan diher sampai 3 kali gitu kan, nggak juga berhasil mendapat nilai yang dituju standar dari guru tersebut. Ketika hal itu terjadi, bukan kata-kata tadi apa kata-katanya bodoh gitu kan yang dikeluarkan guru, tapi adalah ibu hargai usaha kamu harus belajar lebih giat lagi, bisa seperti itu. Bisa juga sambil menawarkan solusi gitu. Jadi Bapak dan Ibu perlu diketahui, satu kali bentakan, hah gitu misalkan 1000 sel otak anak-anak murid kita akan mati. Yang tadi yang kemarin kita bahas, ketika dipakai untuk berpikir, 1000 sel otaknya tumbuh. Ketika dibentak, 1000 sel otaknya langsung mati. Satu bentakan. Sehari berapa bentakan? Jangan bisik gitu ya. Jangan bisik. Nah, kalimat negasi seperti kata jangan, tidak, bukan, kecuali itu tidak bisa diproses oleh otak. Kalimat negasi tidak bisa diproses oleh otak. Ketika ada kalimat jangan berisik, yang diproses oleh otak adalah kalimat berisiknya. Jangannya tidak diproses karena itu adalah kalimat negasi. Jadi itulah kerja alam bawah sadar, dia secara tanpa sadar tidak memproses kalimat-kalimat negasi. Makanya kalimatnya harus diubah. Coba ketika anak murid berisik, berarti kalimatnya seperti apa? Tolong diam, ya boleh, langsung ke tujuannya. Coba tolong diam lagi. Kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Next. 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 Next.
Nah, ini Bapak dan Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita juga kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Makanya kadang kita berbuat yang aneh-aneh. Berbuat misalkan melanggar aturan, atau kadang kita cari perhatian dan lain sebagainya. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ketika seseorang ini kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya terusik, maka dia akan melakukan pelanggaran, misalkan pencuri. Kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi kan? Karena dia mungkin kekurangan dari segi ekonomi, kemudian juga dia tidak memiliki sandang, makanan. Akhirnya dia melakukan tindakan pelanggaran, yaitu mencuri, karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Atau misalkan ketika harga dirinya diinjak-injak, ketika disakiti hatinya, padahal dengan kata-kata saja gitu, dia merasa bahwa kebutuhan untuk bertahan hidupnya, wah ini harga diri saya. Akhirnya apa? Berantem, main pukul, kemudian mencaci maki, karena ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Mungkin ini adalah problem yang paling banyak ditemukan kepada anak murid kita di zaman now ya Bapak Ibu. Mungkin karakteristik di SMP 32 orang tuanya pekerja semua, rata-rata tidak. Atau di rumah tapi anaknya, misalkan sekarang anak kecil nangis sedikitnya dikasih HP. Jangankan anak kecil umur 2 tahun, anak bayi langsung dikasih HP, bener nggak? Biar diem. Jadi sudah tidak ada lagi hubungan emosional yang terbangun antara ibu dan anak. Karena apa? Udah biar diam, biar cepet diem, langsung kasih HP. Nah ini adalah tindakan yang keliru, karena nanti dia tidak mendapatkan kebutuhan ini, cinta dan kasih sayang. Kalau anak nangis berarti harusnya diapain? Digendong, ya, kasih susu, diajak main sama ibu bapaknya ya. Siapa tahu dia hanya cari perhatian karena kesepian atau karena bosan. Jadi yang harus ada di sampingnya pada saat dia membutuhkan cinta dan kasih sayang adalah orang tua, bukan handphone, seperti itu. Tapi orang tuanya orang tuanya main HP, anaknya main HP. Nah, jadi dua-duanya anteng ya. Dua-duanya anteng di rumah, pecicilannya di sekolah. Karena nggak pegang HP, pecicilan di sekolah, berusaha untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kadang-kadang dia secara tidak sadar berbuat seperti itu biar apa sih? Biar dipanggil sama bu gurunya, biar caper ya. Biar ibu gurunya hanya fokus kepada dia gitu. Karena dia tidak mendapatkan kebutuhan tersebut di rumah. Itu yang kedua. Kemudian kebebasan. Banyak ya anak muridnya yang gitu ya. Iya. Kebebasan di rumah terlalu dikekang juga tidak boleh. Kebebasan itu apa sih? Kebebasan itu batasannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kebebasan itu batasnya? Bebas itu artinya tahu batas. Ketika seseorang tahu batas, berarti dia sudah memaknai arti sebuah kebebasan. Bukan artinya kebebasan malah tanpa batas, tapi kebebasan itu tahu batas. Bukan ada batasannya, beda nih bahasanya. Ada batasannya dengan tahu batasnya. Nah, kebebasan ini juga merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi si anak. Ada kalau saya di sekolah saya, murid ini di sekolahannya luar biasa.
ketika dipanggil orang tuanya, kenapa tiba-tiba jadi anak manis, anak nurut? Berbeda sekali kelakuannya di sekolah dengan di rumah. Orang tuanya sampai nggak percaya kalau anaknya melakukan hal tersebut. Anak saya nggak mungkin. Ternyata setelah didalami lagi, memang ketika di rumah anak manis banget. Banyak sekali aturan yang mengikat, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Ya, terlalu dikekang. Hingga akhirnya dia mencari kebebasan di luar. Tapi orang tuanya tidak tahu ini. Yang dia tahu anaknya adalah anak baik. Iya. Banyak ya, banyak juga seperti itu. Kemudian anaknya mencari kesenangan. Ini juga banyak. Ibu dan biasanya anak-anak yang broken home, anak-anak broken nih, orang tuanya kerjanya marah-marah terus di rumah atau berantem mulu di rumah. Akhirnya kebutuhan dasar dia untuk bersenang-senang itu tidak terpenuhi, atau orang tua sibuk, mah jalan-jalan yuk, nanti nanti nggak ada uang lah nanti aja. Padahal hanya sederhana aja, jalan aja, muter-muter aja gitu kan. Beli bakso anak udah senang gitu. Yang penting jalan sama orang tua, jangan mikirnya jauh-jauh ya. Nah, ketika kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi, apalagi yang dibuat anak, sama dia pasti akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan, yang lebih membuat dia itu bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya. Misalkan dia suka jadi dugem, dia suka nongkrong, pulang malam, dia nongkrong di warung kopi, dia nongkrong di kafe. Berangkat sekolah nggak sampai. Nah, berangkat sekolah nggak sampai, padahal nggak ngapa-ngapain ya, cuma main di PS doang gitu kan. Jadi suka main TikTok, benar. Karena kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, dia goyang-goyang sendiri. Jadi kayak Om. Oke, itu dari kebutuhan kesenangan, benar ya. Kemudian kekuasaan, power. Ayo, contohnya kekuasaan, power. Ketua geng. Contohnya Ingin keluar lagi. Jadi biasanya ini ketua geng. Oke. Iya. Geng, iya. Ya pasti di setiap sekolah ada gangster ini, ada ketua gengnya. Ini anak buah siapa ini, gitu kan? Ya, karena dia ada hasrat ingin memenuhi kebutuhan kekuasaannya, ingin menguasai, punya daerah teritorial ya. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya ada, ini loh saya. Jadi semua orang ingin tunduk. Dia ingin menundukkan semua orang. Karena apa? Biasanya tidak dapat kasih sayang dari seorang ayah. Biasanya dia kemudian tidak dipercaya, tidak diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu. Kamu kayaknya nggak bisa ngelakuin ini. Kamu nggak bisa. Jadi dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa loh, saya bisa melakukan ini loh. Nah, ini adalah diingat-ingat Bapak dan Ibu, ketika nanti ada kasus, kira-kira kalau perlu dicatat, kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dari anak tersebut sehingga dia melakukan pelanggaran itu atau melakukan kegiatan yang menyimpang. Nah, Salah satu yang membuat anak-anak tawuran. ya sama, betul, kekuasaan tawuran, yaitu karena dia tidak diberi kepercayaan. Biasanya pemimpin ya. Gangster pasti ada di setiap sekolah. Oh, itu ada. Ya, pasti ada. Enggak jauh beda, itu pasti ada. Ya, nah, ketika Bapak dan Ibu sudah tahu kebutuhan dasar setiap manusia, berarti kan lebih gampang nih kita memberi treatmentnya, mencari solusinya. Kita analisa dulu nih. Oh, kayaknya kebutuhan ini nih yang sedang dia ingin penuhi, gitu. Habis itu kita ajak bicara, kita cari tahu penyebabnya, latar belakangnya, alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi jangan langsung kita menjas, dengarkan dulu dia bicara, cari tahu dulu apa masalahnya, kemudian identifikasi. Kayaknya itu sering dilakukan Bu Nilam. Gue nilam ya. Iya. Oh, belum.
Mantap, udah dipraktikkan. Udah dapet udah dapet materinya duluan ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang tadi ditanyain oleh Ibu, bagaimana caranya. Kita udah berkali-kali menasihati, dibilangin dengan cara halus, tapi kok masih melanggar gitu. Kita buatlah yang namanya keyakinan kelas yang kemarin, bukan lagi sebuah aturan yang memaksa. Harus datang tepat waktu. Kira-kira kalimatnya kalimat keyakinan atau aturan? Aturan, karena diharuskan, tidak menimbulkan. Jadi takutnya si anak motivasinya yang timbul adalah ekstrinsik karena takut dihukum. Berarti kalimatnya diganti menjadi apa? Datang tepat waktu. Berarti nilai positif yang timbul disiplin. Ya, jadi nanti ketika membuat keyakinan kelas, harus memunculkan nilai-nilai positifnya. Next. Oke. Nah, ketika sudah membuat keyakinan kelas masih melanggar, kita lihat lagi. Kita ada bicara nih. Kita lihat posisi kontrol kita sebagai apa. Next. Pertama adalah sebagai penghukum. Kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas ya. Ada yang begini? Nggak ada lah di sekolah ini mah. Nggak ada ya. Kamu selalu saja salah. Kamu lagi yang salah gitu. Ada ya ini? Kemana di guru ya? Kenapa kamu lagi yang nggak bisa? Kamu lagi yang berisik. Biasanya kalau di guru BK di ruang BK, ya dia lagi. Ada langganannya. Nah, ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Bagus atau tidak posisi ini? Kenapa tidak bagus? Karena si guru akan hanya percaya cuma dengan menghukum bisa mendisiplinkan anak. Ini kan paradigma kita yang lama ya. Dengan hukuman bisa mentertibkan anak. Dengan hukuman anak-anak jadi patuh. Padahal ada banyak cara. Oke, mungkin hari itu dia patuh, tapi adakah kesadaran dalam diri dia? Akankah memunculkan kesadaran bahwa dirinya ini salah? Akankah memunculkan kesadaran bahwa konsekuensi apa yang harus dia tanggung ketika dia melakukan kesalahan? Dengan posisi kontrol kita sebagai penghukum, tidak bisa memunculkan nilai-nilai positifnya. Dan ini sering ditemui. Banyak sekali posisi ini dijadikan sebagai posisi yang sering dipakai di dalam kelas. Next. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Ngomongnya manis sih, tapi dalam gigir. Oh, siapa jadi gigir? Siapa yo? Nah, seperti ini kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, padahal ibu udah kasih kepercayaan loh. Atau kan misalkan ibu sakit hati sama kamu nih, kamu udah ngecewain ibu. Kalimatnya sih nggak marah-marah, kalimatnya biasa, tapi maknanya gimana coba kalau udah begini? Ya gimana coba kalau udah begini? Siapa yang mau tanggung jawab? Diri sendiri. Nah, itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Si murid akan merasa, akhirnya dia takut kehilangan kepercayaan dari guru tersebut atau orang tersebut ya. Ya, saya udah buat kecewa gimana ya. Besok-besok dia takut ketemu kita, takut berinteraksi lagi, karena takut menyakiti hati kita, takut membuat kita kecewa, tidak lagi berani belajar. Tuh, nah di posisi ini penilaiannya hanya dari sudut pandang si gurunya saja. Oh, kamu salah. Padahal kita belum nanya alasannya, belum tahu kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi si anak. Tapi udah ngejas dengan kalimat yang halus tapi menyakitkan, dan ini bisa terngiang-ngiang.
terdunia-dunia. Panasnya bukan di telinga sih, di hati. Oke, next. Nah, ini juga guru zaman now. Hai bro. Sama Pak Guru sekarang, dulu saya kalau ketemu guru suka ngumpet, takut. Ya mau salaman malu-malu gitu kan. Kalau sekarang nyapanya gimana? Hai Bu. Hai Pak. Hai Pak gitu. Hai bro. Iya nggak sih, di sini juga nggak sih? Bahkan ada guru yang sampai ngobrol sama murid itu pakai bahasanya lu gua. Ada yang seperti itu. Sangat, jadi tidak ada sekat atau tidak ada pembeda, tidak ada batas antara guru dan murid. Nah, ini juga banyak ditemui ketika kita sedang menghadapi sebuah kasus atau permasalahan. Kalimatnya seperti ini. Ayo bantu deh, Bapak demi orang tua kamu nih gitu. Kamu mau jadi anak begini terus, ayo dong. Jadi lebih persuasif, pendekatannya lebih kekeluargaan, lebih seperti teman, diajak bicara dari hati ke hati. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kalimatnya kok kayak gitu. Berarti apa? Berarti si Bapak ini mengharapkan imbal balik. Ketika guru baik, berarti kamu harus baik. Itu kan teman sejati gitu, sahabat sejati. Bahkan ada istilahnya, kalau orang baik sama kita, kita bisa lebih baik. Kalau orang jahat sama kita, lebih jahat gitu ya. Tapi dalam pertemanan begitu enggak? Biasanya enggak ya? Nggak salah. Nggak beda. Nah, ketika kita ada di posisi teman seperti ini juga murid akan kecewa sama kita. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan kecewa sama, dia akan takut besok-besok terbuka lagi sama kita. Misalkan yang tadinya sudah terbuka menceritakan apa yang dia rasakan, dia cerita tentang keluarganya, dia cerita tentang hidupnya. Ketika kena dia masalah, posisi kita sebagai teman kontrol ini, nah besok-besok dia tidak akan berani lagi untuk terbuka sama kita, tidak mau lagi dia bercerita. Itu kekurangannya. Cuma kelebihannya kita bisa menggali banyak informasi karena rasanya seperti teman. Next. Yang ini adalah pemantau. Nah, ini biasanya bapak ibu yang udah senior sekali terus, udah males, udah capek ngomel kayaknya, udah capek ngomel, akhirnya bahasa yang keluar harusnya memang peraturannya apa, kamu melanggar. Jadi dia tidak langsung menunjuk kesalahannya, tidak langsung bilang kamu nggak pakai sepatu hitam itu, nggak begitu, digali dulu. Jadi si anak mengakui kesalahannya sendiri. Kesalahan kamu apa? Jadi digali, dipancing dulu. Nah, si posisi pemantau ini hanya memberi stimulus dan murid ini akan merespon dengan sendirinya dengan kesadarannya semua kesalahan yang sudah dilakukan. Apa yang sudah kamu lakukan? Dia yang akan ngomong sendiri. Nah, ini posisi kontrol yang sudah bagus. Ada lagi yang lebih bagus. Next. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya ini ada di kepala sekolah atau guru BK atau guru memang yang sudah tahu posisi kontrolnya itu seperti apa. Jadi dia tidak lagi akan menyalahkan. Kalimat yang keluar adalah, apakah kamu yakin dengan perbuatan kamu? Jadi dia akan memancing orang lain atau murid yang membuat kesalahan ini untuk kembali ke keyakinan kelasnya. Nilai positif apa yang sudah dia langgar, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah, si posisi manajer ini akan membuat murid ini mencari sendiri solusinya. Jadi tidak menawarkan solusi, tapi memancing, memberi stimulus bagaimana si murid tersebut atau orang tersebut
memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi dia hanya memancing, memberi stimulus. Kalimatnya seperti ini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dengan apa caranya kamu memperbaiki seperti itu? Jadi dia hanya memberi stimulus atau dorongan, atau kemarin intinya apa guru itu? Menuntun. Dia hanya menuntun murid untuk menganalisa dirinya sendiri, menyadari kesalahannya, memunculkan nilai positif dalam dirinya. Inilah posisi kontrol guru yang paling ideal. Tapi gregetan pasti dalam prakteknya. Tapi harus dicoba dan perlu dicoba. Next, segitiga restitusi. Kita lihat dulu tayangan IOS tadi ya.